Nih, udah nih, berarti kalau udah kayak gini udah aman nih ya. Minimize. Sini. Kamera rolling and action. Halo everyone, perkenalkan nama saya Felix Krisikan Napiun. Saya adalah mahasiswa dari Indonesia Banking School. Saya dari prodi akuntansi. Di sini akan menjelaskan dari mata kuliah AKM atau akuntansi keuangan menengah pertama dari chapter 5 dengan judul laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas. Oke, di chapter 5 ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita diharapkan untuk dapat atau mampu menjelaskan kegunaan batas dan diisi laporan posisi keuangan. Kemudian juga kita dapat diharapkan dapat mempersiapkan laporan posisi keuangan yang setelah diklasifikasikan. Yang ketiga, kita diharapkan untuk dapat mampu menjelaskan atau menjabarkan dan menjelaskan tujuan, isi, dan penyusutan laporan arus kas. Kemudian yang terakhir kita juga diharapkan untuk dapat menjelaskan jenis informasi tambahan yang diberikan. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai keseimbangan lembaran, itu untuk melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, kemudian memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih, kemudian membantu dan memprediksikan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan posisi keuangan memiliki kegunaan, yaitu yang pertama untuk menghitung tingkat pengembalian, dan juga mengevaluasi struktur modal, kemudian juga untuk menilai risiko dan arus kas masa depan, dan yang terakhir untuk menilai perusahaan dari segi likuiditas, ada solvabilitas, dan juga fleksibilitas keuangan. Namun, laporan posisi keuangan juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Ada 3 keterbatasan dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan setelah biaya historis. Kemudian laporan posisi keuangan memiliki keterbatasan penggunaan penilaian dan perkiraan, dan juga banyak item dari nilai keuangan adalah sebagai hal yang diperkirakan. Untuk klasifikasi elemen laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas, sumber daya yang dikenakan dalam entitas, hasil dari perizinan masa lalu, kemudian manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Kemudian untuk kewajiban, ada kewajiban punya entitas berasal dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaian diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang terakhir, ekuitas memiliki kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Seperti kita bisa lihat di layar, untuk klasifikasi, subklasifikasi yang diambil dari ilustrasi 5.1, yaitu laporan keuangan klasifikasi posisi, ada aset dan equity and liability. Untuk aset, untuk jurnalnya itu ada non-current asset, ada investment, ada property, plant and equipment, ada intangible asset, dan other asset, ada current asset. Kemudian untuk equity and liabilities, untuk equity-nya ada share capital, ada share premium, ada retained earning, ada accumulated other comprehensive income, terus juga ada not controlling interest. Untuk liabilities-nya ada non-current liabilities dan current liabilities.
Aset tidak lancar. Aset tidak lancar umumnya terdiri dari investasi jangka panjang, perumahan tanaman dan peralatan, aset tidak berwujud, dan juga aset lainnya. Investasi jangka panjang memiliki 4 poin. Yang pertama ada sekuritas, kemudian aset berwujud, dana khusus, dan anak perusahaan dan konsolidasi. Untuk sekuritas maksudnya adalah obligasi, saham biasa, kemudian wesel jangka panjang. Dan untuk aset terwujud saat ini memiliki kegunaan dalam operasi, contohnya itu ada tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Dana khusus ada dana pelunasan, dana pensiun, atau dana peluasan pabrik. Untuk anak perusahaan dan konsolidasi atau perusahaan asosiasi. Untuk investasi dalam efek bersifat utang dan ekuitas, ada portofolio dimiliki untuk koleksi, jenisnya itu ada utang, penilaiannya biaya diamortisasi, klasifikasinya saat ini atau tidak lancar. Untuk yang jual beli, jenisnya utang atau ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya saat ini. Kemudian untuk ekuitas dan perdagangan, jenisnya adalah ekuitas, penilaiannya adalah nilai wajar, dan klasifikasinya saat ini atau tidak lancar. Oke, untuk investasi jangka panjang, seperti kita bisa lihat di layar, ilustrasi 5.17, berisi laporan formulir dan laporan posisi keuangan. Contohnya di sini dari perusahaan Signific Product. Jadi ada non-current asset, ada long-term investment, investment in health, land health, kemudian property, plant and equipment, ada land, ada building, akan dikurangi dengan accumulated depreciation. Kemudian akan menghasilkan yang namanya total property, plant and equipment. Klasifikasi perumahan tanaman dan peralatan, aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi regulasi bisnis. Terbagi menjadi 2, yaitu sifat fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan sumber daya yang terbuang. Yang dimaksud sebagai sumber daya yang terbuang adalah contohnya itu air atau mineral. Dan dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasikan misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya adalah cadangan minyak aset ini. Perumahan tanaman dan peralatan seperti kita lihat ilustrasi 5.17 tadi saya sudah jelaskan. Aset yang terbukti tak berwujud, kurang substansi fisik dan bukan informasi keuangan. Kemudian ada paten atau hak cipta, waralaba, niat baik, merek dagang atau nama dagang, dan daftar pelanggan. Itu semuanya sebetulnya sama aja. Intinya adalah hak paten. Kemudian ada amortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas selama masa manfaatnya. Dan yang terakhir ada secara berkala minimal aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas dan penurunan nilai. Untuk account-nya tadi kita sudah jelaskan, di sini ditambah dengan capital development cost and goodwill. Kemudian untuk aset lainnya, item bervariasi dalam praktiknya dalam mencakup biaya pembayaran di muka jangka panjang, piutang tidak lancar, kemudian aset dalam dana khusus, properti dan dimiliki untuk dijual, kemudian juga uang tunai atau surat berharga yang dibatasi. Kemudian untuk klasifikasi aset lancar, ada kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan konversi menjadi uang tunai, menjual atau mengonsumsi, baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana yang lebih lama. Untuk itemnya ada inventories, ada prepaid expense, ada receivable, ada short term investment, kemudian ada cash and cash equivalent. Untuk basis of valuation-nya ada lower of cost or net realizable value cost, terus ada estimate amount
collectible ada general fair value and fair value. Inventaris membuka dasar penilaian, misalnya itu nilai realisasi lebih rendah atau nilai realisasi bersih. Kemudian asumsi aliran biaya, misalnya itu FIFO dan atau biaya rata-rata. Untuk inventaris kita bisa lihat di sini dari ilustrasi 5.17 ada inventory di current asset ditambahkan. Kemudian untuk klasifikasi piutang, kategori utama dari piutang harus dilanjutkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Sebuah perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tak tertagih, kemudian jumlah dan sifat dari setiap piutang non usaha, piutang yang digunakan, piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kemudian untuk piutang, untuk di jurnalnya ada 3. Di situ ada account receivable dan mengurangi dengan allowance for doubtful account. Nah, piutang akan mengurangi. Dari ilustrasi 5.17 tetap sama. Untuk biaya yang dibayar di muka atau prepared insurance, pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset karena layanan atau manfaat akan diterima di masa depan. Jadi pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset karena layanan ini memiliki manfaat akan diterima di masa depan. Jadi kita bayar dulu, kita merasakan manfaatnya di masa depan. Pembayaran tunai sebelum biaya tercatat, yaitu pembayaran di muka, sering terjadi sehubung dengan tanggungan dan perlengkapan, dan juga periklanan, menyewa, pajak. Untuk contohnya di sini di ilustrasi 5.17 ada prepaid expense. Untuk investasi jangka pendek, portofolionya yang dimiliki untuk koleksi, jenisnya utang, penilaiannya biaya diamortisasi, klasifikasi saat ini atau tidak lancar, jual belinya hutang atau ekuitas, penilaiannya adalah nilai wajar, klasifikasinya saat ini. Dan untuk ekuitas non perdagangan itu jenisnya ada ekuitas dengan penilaian nilai wajar dan klasifikasi untuk saat ini atau tidak lancar. Uang tunai umumnya terdiri dari uang kartal dan giro. Kemudian setara kas itu ada investasi jangka pendek yang sangat likuiditas yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Kemudian pembatasan atau komitmen harus diungkapkan. Itu untuk uang tunai ada di cash and cash equivalent. Kalau contohnya dari ilustrasi 5.17. Oke, untuk bagian ekuitas, bagikan modal itu ada nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan, ini termasuk biaya kadang-kadang yang disebut sebagai saham biasa. Itu yang biasa kita sebut sebagai saham biasa, itu nominal yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan.
Kemudian dan saham preferen. Preferen itu disebut sebagai saham preferen. Kemudian juga ada share premium atau pembagian premium. Kelebihannya itu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Pendapatan yang disimpan, laba perusahaan yang tidak dibagikan. Yang keempat, akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima atau yang terakhir ada saham treasury. Umumnya jumlah saham biasanya dibeli kembali. Nah, untuk contohnya di sini ada equity atau ekuitas. Kalau di ilustrasi 517, equity-nya itu ada share capital preference, ada share capital ordinary, ada share premium preference, ada share premium ordinary, dan juga return earning. Kemudian klasifikasi kewajiban tidak lancar atau aset tidak lancar. Kewajiban tidak lancar memiliki arti, maksudnya yang dimaksud dengan kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan secara wajar oleh perusahaan untuk likuiditas dalam jangka waktu yang lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi nominal perusahaan. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang bertanggung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang terutang atau penerima pembayaran dan tanggal terutang. Kemudian di sini untuk kewajiban tidak lancarnya itu ada non-current liabilities. Untuk account-nya ada bond liabilities due Januari 31 2019 dan provision relate to pensiun. Selanjutnya kewajiban lancar. Kewajiban yang dimaksud dengan kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang umumnya diharapkan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun mana yang lebih lama. Termasuk dalam kewajiban lancar itu ada 2. Yang pertama, hutang yang timbul dari perolehan barang dan jasa. Yang kedua, koleksi yang diterima dari muka untuk penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Dan yang terakhir, kewajiban lainnya dilikuidasi akan dilakukan dalam siklus operasi atau 1 tahun. Untuk jurnalnya sini contohnya ada current liabilities, yang dimana jurnalnya ada contohnya itu not payable, kemudian account payable, kemudian juga interest payable, kemudian ada salaries and wages payable, ada provision related to warranties, dan deposito received from customer. Kemudian selanjutnya IFRS itu tidak menentukan urutan atau format item dalam pernyataan. Dua bentuk umumnya adalah formulir akun yang di dalamnya ada aset di sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban di sisi kanan. Kemudian ada formulir laporan. Untuk contohnya di sini kita bisa lihat dari ilustrasi 517, formulir laporan daftar bagian 1 di atas yang lainnya.
Laporan arus kas. Laporan arus kas itu elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Kemudian tujuan laporan arus kas, tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran tunai dalam suatu perusahaan selama satu periode. Pernyataan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana uang itu berasal? Yang kedua, untuk apa uang itu digunakan? Dan yang ketiga, apa perubahan dalam saldo kas? Jawabannya adalah laporan arus kas kegiatan operasi untuk transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Untuk aktivitas investasinya, kegiatan pembiayaan, transaksi yang melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Untuk flowchartnya kita bisa lihat dari ilustrasi 5.19. Ada operating activities, ada investing activities, ada financing activities, ada operating activities, ada investing activities, dan financing activities. Itu termasuk dalam cash flow atau arus keluar. Penyusunan laporan arus kas, sumber informasinya itu ada dari 3. Yang pertama itu laporan komprehensif posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi saat ini, dan ketiga data transaksi yang dipilih. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soal untuk penyusutan laporan arus kas. Pada tanggal 1 Januari 2019 di tahun pertama operasinya untuk perusahaan telemarketing menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk $50.000 tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, ada furniture dan peralatan telekomunikasi, dan melakukan layanan pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2019, perusahaan membeli tanah seharga 15.000. Soal ini diambil dari ilustrasi 5.20 menunjukkan laporan perbandingan posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir tahun 2019. Untuk menjawab dari ilustrasi 5.20, sini telemarketing membuat statement of financial position dengan aset. Akunnya itu ada land, ada account receivable, ada cash total. Untuk equity-nya dan liabilities ada share capital, ada retained earning, ada account payable. Kemudian seluruhnya akan ditotal dengan dengan nominal-nominal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk membuat income statement, kalau tadi kan statement of financial position, sekarang income statementnya itu ada untuk accountnya ada revenue, ada operating expense, ada income before income tax, ada income tax, dan net income. Hal ini untuk revenue-nya dikurang dengan operating expense. Jadi pendapatan dikurang dengan beban operating, akan menghasilkan yang namanya income before income tax. Setelah dikurang dengan income tax akan menghasilkan yang namanya net income atau laba bersih. Menyiapkan laporan arus kas. Untuk menyiapkan laporan arus kas, kita harus menentukan yang pertama kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Kemudian
kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi pendapatan, dan juga tentu menentukan perubahan uang tunai selama periode tersebut. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo akhir. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi itu ada 4, yaitu kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Kedua, ditentukan dengan mengubah laba bersih atas dasar akrual menjadi basis kas. Yang ketiga, menambah atau mengurangi dari laba bersih item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas, dan juga membutuhkan analisis laporan laba rugi dan berjalan laporan perbandingan posisi keuangan dan data transaksi yang dipilih. Untuk menjawab, kita bisa di sini ada contoh soal dari ilustrasi 5.20 dan juga ilustrasi 5.22. Sini tingkatan piutang usaha mencerminkan peningkatan non kas sebesar 41 dalam pendapatan. Kemudian dari contoh soal ini kita tahu bahwasannya tingkat akun hutang mencerminkan peningkatan non kas sebesar 12.000 dalam biaya. Selanjutnya, aktivitas investasi dan pendapatan telemarketing itu membeli tanah seharga 15.000, dikeluarkan os saham biasa sebesar atau seharga 50.000, membayar 14 dalam bentuk dividen, kemudian membeli tanah seharga 15.000. Purchase of land 15.000. Kemudian menerbitkan saham biasa seharga 50.000. Kemudian membayar 14.000 dalam bentuk dividen. Jadi yang ini soalnya membeli tanah 15.000, ada 3 account. Tanah tadi membeli tanah, kemudian menerbitkan saham biasa, dan juga membayar dalam bentuk dividen. Selanjutnya, untuk ilustrasi 5.12, Kaiser Beverage Company melaporkan hal-hal berikut pada tahun terakhir. Aktivitas pengoperan ASEAN dan juga pembiayaan. Pengoperan ASEAN dan pengoperan ASEAN investasi, pengoperan ASEAN pembiayaan. Pendapatan di sini countnya ada pendapatan bersih, ada sebesar 40.000, dividen yang dibayarkan 5.000, kenaikan piutang usaha 10.000, kenaikan utang usaha 7.000, pembelian peralatan 8.000, penyusutan 4.000, penerbitan hasil bayar 20.000. Di sini yang dibutuhkan adalah tentukan apakah setiap item harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Untuk pendapatan bersih 40.000, kita sudah ada 40.000, kemudian dividen dibayarkan 5.000, dividen paid 5.000, kenaikan piutang usaha sebesar 10.000, kemudian pembelian peralatan 8.000, kenaikan utang usaha sebesar 7.000. Untuk menjawab soal yang tadi ya, ngomong-ngomong di ilustrasi 5.12. Kemudian hasil dari hasil bayar sebesar 20.000, biaya penyusutan sebesar 4.000, maka ketemu increase in cash-nya sebesar 48.000. Aktivitas non tunai yang signifikan dilaporkan dalam catatan terpisah terhadap laporan keuangan. Dilaporkan dalam catatan terpisah terhadap, contohnya itu termasuk adalah penerbitan saham biasa untuk membeli aset, konversi obligasi menjadi saham biasa, penerbitan utang untuk membeli aset, dan juga pertukaran pada aset berumur panjang.
Sini ada pernyataan komprehensif arus kas dari ilustrasi 5.24 dari perusahaan Nestor. Oke, selanjutnya kegunaan arus kas itu adalah tanpa uang tunai perusahaan tidak akan bertahan arus kas dari operasi, yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah jumlah tinggi dan juga jumlah rendah. Yang dimaksud jumlah tinggi itu apa sih? Yang dimaksud dengan jumlah tinggi itu adalah mampu menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi untuk membayar tagihan tanpa pinjaman yang lebih lanjut. Kemudian untuk jumlah rendah atau negatif mungkin harus meminjam atau menerbitkan sekuritas-sekuritas. Untuk likuiditas keuangan memiliki rumus rasio cakupan utang kas dengan kas bersih persediaan oleh aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata kewajiban lancar. Rasio menunjukkan kemampuan untuk melunasi kewajiban lancar dari operasi dengan rasio mendekati 1,1 itu bagus. Dan rasio menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuiditas aset yang digunakan dalam operasi. Untuk contoh soal dari arus kas gratis itu ada dari perusahaan Nestor dengan jurnal net cash period by operating activities sebesar 411, kemudian capital expenditure itu akan mengurangi sebesar 252.500, kemudian dividennya 19.800, akan ketemu free cash flow sebesar 139.450. Menunjukkan jumlah arus kas beban yang tersedia. Tambahan, IFRS mengharuskan satu set lengkap laporan keuangan disajikan setiap tahun terdiri dari laporan sisi keuangan pada akhir periode, kemudian juga kedua laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan baik sebagai satu laporan laba rugi komprehensif maupun laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Dan yang ketiga, catatan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan informasi penjelasan lainnya. Informasi tambahan, catatan atas laporan keuangan, ada kebijakan akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu prinsip dasar konferensi aturan praktis khusus yang diterapkan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. Catatan pertama umumnya berjudul ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Untuk catatan atau laporan keuangan kita bisa lihat dari perusahaan LG Korea dan juga Stora Enso dari ilustrasi 5.30 dan juga ilustrasi 5.31. Catatan tambahan atas laporan keuangan, IFRS membutuhkan pengungkapan khusus, contohnya meliputi item properti pabrik dan juga peralatan dipilih ke dalam kelas seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Dalam catatan dengan akumulasi penyusunan terkait dilaporkan jika berlaku. Catatan tambahan atas laporan keuangan membutuhkan pengungkapan khusus, contohnya meliputi piutang dipisah menjadi jumlah, piutang dari pelanggan perdagangan, piutang dari pihak realisasi, pembayaran di muka, dan juga jumlah lainnya. Untuk contohnya catatan tambahan dari ilustrasi 5.34 dari perusahaan Cadbury. Di mana kita bisa lihat bersama di ilustrasi 5.34. Catatan tambahan atau atas laporan keuangan, IFRS membutuhkan pengungkapan khusus, contohnya meliputi persediaan dipisahkan ke dalam klasifikasi seperti barang, dagang, perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan juga barang jadi.
Kemudian provinsi dibedakan menjadi provinsi untuk imbalan kerja atau pos lainnya. Untuk penjelasan dalam kurung, di sini kita bisa lihat dari ilustrasi 537 dari perusahaan Hitachi dengan equity common stock-nya sebesar 4.637.317.317 outstanding atau setara dengan 427.776 yen. Penjelasan dalam kurung merupakan keuntungan dibandingkan catat karena membawa informasi tambahan ke dalam tubuh pernyataan di mana pembacaan cenderung mengabaikannya. Untuk teknik penggunaan referensi silang dan item kontrak, perusahaan mereferensikan silang hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Untuk keuangannya contohnya sini ada current asset in part, yaitu untuk melihat current liabilities, cash on deposit with checking fund, reserve for redeem of bond payable sebesar 800.000, dan current liabilities in part-nya itu ada bond payable to redeem in 2019. Ada dengan nominal 2.300.000. Informasi tambahan untuk pedoman lainnya itu ada 3 poin: mengimbangi konsistensi dan prestasi yang adil. Mengimbangi IAS nomor 1 menunjukkan bahwa pentingnya bahwa aset dan kewajiban dan pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah adalah tepat untuk mengukur aset setelah dikurangi penyelesaian penilaian seperti penyisian piutang ragu-ragu atau persediaan setelah dikurangi penurunan nilai. Untuk konsistensi, kerangka konseptual menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode konsisten dari suatu periode ke periode berikutnya. Kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa dan seserupa kecuali IFRS mensyaratkan kebijakan yang berbeda. Yang terakhir, presentasi yang adil, yaitu preferensi setiap dari transaksi yang peristiwa menggunakan definisi yang kriteria mengungkapkan pengakuan dalam kerangka konseptual. Diasumsikan bahwa penggunaan IFRS dengan mengungkapkan yang tepat menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya, Francis Kanapiun. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.